Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Kembali kita berikhtiar menyemarakkan bulan Sya'ban dengan penuh kegembiraan sambut Ramadan. Dan kali ini amat sangat terasa dahsyat sensasi Ramadan yang sudah hadir. Ini terbukti satu pertanyaan menarik yang diajukan untuk saya jawab, dan pertanyaan itu akan dibacakan oleh Tete Aira. Pertanyaan: bagaimana hukum puasa orang yang puasa menghirup fixed inhaler pada waktu puasa? Baik. Kita ambil contoh. Seumpama ada sebut saja Pak Ahmad. Di bulan suci Ramadan, malam sudah sahur, sudah nawaitu shoma ghadin, lalu kemudian siang harinya flu. Entah gebres, entah buntetnya. Ini yang jelas ini buntet ini tentunya. Atau sebut saja siapa Bapak Hakim gitu ya, mohon maaf kalau ada kesamaan nama. Beliau ini menderita penyakit asma. Nah, yang sakit flu menggunakan semacam fixed inhaler, dan yang asma itu menggunakan Ventolin yang biasanya disemprotkan ke mulut. Ini bagaimana pada saat berpuasa? Itu kira-kira gambarannya. Jawabannya, puasa kedua orang tadi, Pak Ahmad dan Pak Hakim, Pak Ahmad yang flu, buntet, tidak batal dengan menghirup fixed inhaler. Puasa Pak Hakim yang pada saat saum beliau ini sesak nafasnya itu kambuh, lalu kemudian menyemprotkan inhaler ke Ventolin ke lisannya, tidak batal. Nah, penting untuk kita renungkan bersama-sama satu dalil yang menyebutkan faidatun. Ada satu faidah terkait dengan saum Ramadan. Ini tentu dinamika di tengah masyarakat. La yadurru, tidak bahaya atau tidak membahayakan. Gitu. Apa wusulur rih, sampainya angin, bisyammi, dengan cara dihirup dengan hidung. Ada seperti fixed inhaler angin dihirup. Itu tidak yadurru, tidak membahayakan puasanya, artinya puasanya masih sah. Puasanya masih sah. Gitu. Wakada, demikian juga minal fami. Demikian juga kalau menghirupnya itu lewat lisan, lewat mulut. Disebutkan di sini karaihatil bukhur, seperti orang yang mencium atau menghirup asap. Naik motor, di depannya itu ada motor yang kurang bagus mesinnya, lalu kemudian ngepul asapnya. Enak banget. Atau lewat, ada orang menggoreng ikan asin. Baunya. Pas lewat, ada orang bakar ikan. Baunya. Tidak ada masalah. Itu tidak membatalkan puasa. Nah, kenapa? Di sini dikatakan li'annahu laisa ainan. Karena sesungguhnya asap itu bukan benda. Karena asap itu bukan benda. Wa in ta'ammadahu, meskipun menghirupnya itu disengaja. Tidak sengaja bagaimana lawang flu. Tidak sengaja bagaimana lawang sesak nafas. Tidak ada masalah. Kesengajaan itu tidak menjadikan hukum batal pada puasanya. Nah, kalau kita kembali pada fikih dasar tentang saum, salah satu yang membatalkan puasa itu adalah masuknya benda pada 5 lubang yang tembus ke lambung. Sekali lagi, saya ulangi, masuknya benda
ke lubang tembus, 5 lubang tembus ke lambung. Apa saja 5 lubang tembus ke lambung itu? 1 mulut, 2 hidung, 3 telinga, yang keempat lubang depan, yang kelima adalah lubang belakang. Nah, 5 benda ini kalau kemasukan barang, kemasukan benda, maka batallah puasanya. Karena 5 itu masuknya ke lambung, tembusnya ke lambung. Sementara fixed inhaler, Ventolin itu bukan benda. Tentunya kalau ada perbedaan pendapat nanti kita maklumi. Akan tetapi menjadi amat sangat menderita jika seseorang saum dalam keadaan buntet hidungnya. Bayangkan tenggorokannya itu sedang dahaga, lambungnya sedang kosong. Ditambah lagi ngirupnya tidak lepas bebas. Kenapa? Karena buntet. Termasuk ketika dia penyakit asma, punya penyakit asma seperti contoh tadi Pak Hakim. Beliau punya penyakit asma pas kambuh. Kalau tidak menggunakan itu akan menjadi bahaya. Maka para ulama yang tadi saya sebutkan itu adalah rujukannya di kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 111 yang menyatakan masuknya angin ke hidung atau mulut itu tidak membatalkan puasa. Maka berbahagialah bagi kita bersama-sama meskipun dalam kondisi flu, lalu kemudian kita tetap ingin sempurna berpuasa, karena orang flu itu tentu tidak ada dispensasinya untuk tidak puasa. Gitu, tidak ada rukhsahnya. Maka bagi kita lanjut saja puasanya dan sediakan fixed inhaler. Tapi ada ulama yang menyebutkan bahwasanya wa makruhatuhu syammur royahin. Ada kemakruhan menghirup bau-bauan itu ila angqal lima yatahallalu minhu syai'un illa lihajatin. Ternyata ada juga dalil yang menyebutkan di dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 231 yang menyebutkan bahwasanya kalau tidak ada hajat, bukan karena flu, bukan karena asma, kok ngirup-ngirup seperti itu, makruh hukumnya. Makruh itu tidak disuka. Makruhun itu tidak disuka. Memang tidak sampai membatalkan puasa. Tapi kalau kita puasa ternyata melakukan hal yang tidak disuka, tentunya tidak disuka Nabi SAW, tidak disuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya ini akan mengurangi esensi dari saum kita bersama-sama. Maka sekali lagi, jika tidak ada hajat, tidak usah. Nah, kalau terhirup secara tidak sengaja juga tidak ada masalah tentunya. Maka jika kita simpulkan menghirup bau-bau asap itu ada 3 macam. Kalau dalam keadaan dibutuhkan seperti orang yang sakit pilek atau asma, maka boleh dan ini tidak membatalkan puasanya. Atau kita tidak sengaja kecium bau ini, bau itu dan seterusnya, juga tidak ada masalah, tidak terganggu puasanya. Dan yang ketiga, jika tidak ada hajat, kok bau-bau, maka mencium-cium, maka itu hukumnya makruh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita untuk tuntas berkualitas saum di Ramadan tahun ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita lebih berilmu dalam mensikapi hal-hal yang terjadi pada kita. Kabarkan berita ini untuk saudara-saudara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita dengan hidayah dan taufiknya. Amin. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.